Jadi akan kedatangan salah satu mangaka dari Jepang nih. Manganya komiknya Mas Ical ini. Editor F, yaitu Rooster Fighter. Jadi mangakanya itu bakal hadir di acara event Shikisai. Jadi tamu undangan ya. Jadi bakal ada sesi podcast. Iya, Shu Sakuratani ya namanya. Akan ada live podcast juga sama mangakanya. Dan itu worth it banget sih datang. Dan karena displaynya tuh lucu-lucu Mbak, aku sempet tengok-tengok ya divisi eventnya. Displaynya tuh lucu-lucu banget. Aku ngerjain Nakayoshi sekitar 15 tahunan lah. Jadi baru kembali ke komik lagi. Jadi mungkin di Jepangnya dia nggak pakai ini ya, nggak pakai gold ya. Ini kayak coklat cuma dikasih UV spot. Kalau kita tambahin gold nggak di sininya. Jadi kesan premiumnya tuh mewah sekali. Mungkin ada yang nanya, emang nggak ada halaman warnanya? Ada halaman warnanya. Cuma ada di depan kayak gini, ada 2 dan. Halo Mangamania, kembali lagi ke dalam konten ngoreksi ngobrol bareng redaksi. Nah, pada judul kali ini kita tuh bakal ngebahas salah satu komik legendary bersama editor legend juga ya di sini. Dan kebetulan beliau itu udah banyak banget ngerjain banyak judul di sini. Dan ada yang tahu siapa namanya? Nah, sudah bersama kita Mbak Tari. salam kenal semuanya gitu. Nah, iya. Sebelum itu Mbak Tari aku mau nanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak. Lah tadi bilang. Maaf. Iya. Oke, Mbak Tari, kalau boleh tahu nih, Mbak Tari kan udah lama ya kerja di sini ya. Judul-judul apa aja sih yang udah dipegang Mbak Tari di sini? Apa ya? Yu Yu Hakusho nanti ya. Jadi Naruto Band-Up, terus Slamdang yang new edition ya. Lalu ya Dokter Slam ingatnya. Dokter Slam. Lalu apa ya? Ya aku pokoknya kayaknya terlalu lama di majalah Nakayoshi. Nah, lama banget itu berarti. Aku ngerjain Nakayoshi sekitar 15 tahunan lah. Jadi baru kembali ke komik lagi. Jadi biasanya aku pegang komiknya shoujo ya dulu tuh, yang cantik ya. Satu habis. Ya gitu aja. Berarti judul-judul Mbak Tari yang pegang itu judul-judul besar semua ya? Gak besar sih, biasa aja. Besar apa? Naruto Legend loh. Naruto kan baru ini yang dulu. Tapi best seller Mbak. Itu Amin. Judul tulang punggung Alex. Enggak. Mbak lebih banyak lagi yang. Nah, sekarang juga ngerjain judul terbaru nih, bukan terbaru juga sih, judul Yu Yu Hakusho. Nah, kalau boleh tahu, bukannya dulu tuh aku sempat riset nih judul Yu Yu Hakusho ini pernah diterbitin dulu kan ya? Iya. Tahun kapan sih kalau nggak salah? Tahun sekitar 94 lah. Sudah lama sekali. Aku belum lahir itu Mbak. Jangan belum lahir Mbak. Kamu memang segitu mudanya? Oh iya dong. Ya mungkin waktu kamu. Aku Gen Z. Nah, di tahun 1994 kalau nggak salah, itu Mbak Tari udah masuk di situ? Ya itu aku baru masuk tahun 94. Oh, berarti Mbak Tari langsung megang judul ini? Aku megang ya itu boy action dulu. Terus apa ya, banyak shoujo mangganya sih. Shoujo manga itu komik cewek ya zaman dulu. Zaman dulu itu komik cewek lumayan bagus ini. Berarti dulu editornya bukan Mbak Tari awalnya? Bukan, awalnya Mbak Sari. Ya. Berarti tapi yang dulu sempat megang nggak sih? Apa Yu Yu Hakusho? Oh enggak. Baru kali ini? Baru kali ini. Aku baru kali ini. Biar beda lah nuansanya. Iya sih. Dan sekarang diterbitin lagi? Ya, diterbitkan lagi. Dengan format terbaru. Beda. Wah, mantap sih. Nah Mbak, kalau boleh tahu ya, Yu Yu Hakusho ini cerita tentang apa sih Mbak? Yu Yu Hakusho ini tentang, ceritanya awalnya ini tentang si Yusuke yang anak berandal. Kemudian dia harus meninggal karena tiba-tiba meninggal karena dia menyelamatkan anak kecil yang mau ketabrak mobil. Tapi ya sebenarnya itu agak-agak gimana ya buat dia,
seperti nggak ada pride banget gitu loh, kok meninggal bukan karena berantem, bukan karena tawuran, tapi meninggal karena itu. Ketika meninggal kan arwahnya copot, terpisah. Ya, Nah, terpisah terus ada ya itulah malaikat ya atau itu penjaganya bilang ternyata si anak kecil ini walaupun tidak diselamatkan sama Yusuke, dia juga selamat, dia akan selamat gitu kan, tetap hidup. Jadi mati sia-sia dong. Iya. Kasian banget. Sia-sia. Terus ya itu dia. Oh, aku juga sebenarnya sempat baca sih, Mbak. Justru aku Yu Hakusho ini walaupun orang udah banyak kenal, aku baru sempat baca. Aku kira ini dia tuh full action gitu loh. Karena kan aku sempat main ada gamenya juga. Yu Hakusho ini ada. Dan tuh wah kombatnya bagus banget sih. Ternyata pas aku baca buku ini, itu tuh bukunya kayak slice of life awal-awal. Iya cerita. Tapi walaupun gitu seru juga sih diikutin juga. Jadi kayak yang baru aku baca sekilas ya kayak. Jadi tuh walaupun dia mati sia-sia, dia tuh kan mati sia-sia ya kan. Terus dia tuh dikasih kesempatan hidup lagi kalau nggak salah. Nah iya akan diberi kesempatan hidup dengan syarat. Dia ada misi gitu loh sama yang baik-baik ya. Sama rohnya yang roh pemandunya. Penjaga kali ya. Iya kayak pemandu gitu kan. Benar. Jadi nah itu tuh di awal-awal buku ini tuh kalau nggak salah dia lebih nyeritain banyak ke sana sih ya. Iya. Nah, aku juga agak sempat penasaran juga nanti ke arah actionnya tuh pas di volume berapa gitu sih. Kayak sih tapi penasaran banget sih. Nanti dilihat lagi. Cobalah kalian baca akan menemukan action-actionnya. Iya sih karena terkenal tuh di situ. Apalagi kan ini mangakanya karya Togashi Sensei udah legend banget. Ada Hunter x Hunter. Justru ini sebelum Hunter x Hunter ya. Ini sebelumnya. Kalau lihat gambarnya emang sebelumnya juga kan tahun 94 ya. Iya. Terus agak kuno ya gambarnya, tapi kalau menurut aku ya lebih cakep ya, cakep. Bukan Hunter x Hunter lebih kurang. Bukan. Enggak, maksudnya dia tetap cakep walaupun tetap bisa dinikmatin walaupun udah lama gitu loh. Justru sebagai kalau dari aku sebenarnya ya, walaupun aku pembaca manga sekarang ini kalau ngeliat judul art style lama tuh lebih ke arah nostalgia aja sih kayak zaman dulu nih art style kayak gini bagus juga kok nggak ada yang aneh juga. Toh gambar juga bagus deh ya. Ya dia gambarnya sempurna ya, bukan yang lebih ke berciri khas sih Mbak. Dia tuh kayak unik gambar dan pacing ceritanya juga unik gitu. Aku juga baru baca kan karena banyak orang sangat Togashi Sensei tuh mangaka legend yang karyanya tuh bagus-bagus. Dan aku baru baca dan ini Yu Hakusho. Bagus sih. Nah, dulu kan ini pernah dicetak reguler ya dan terus sekarang ini cetak premium. Kenapa kita ngambil atau nyetak bunko ini? Kita ngambil yang bunko ini. Oh, ini bunko maksudnya? Ya, judulnya bunko ya dia. Bukan judul sih. Di Jepang itu ada yang komik reguler. Terus bunko ini satu lagi Kanzenban. Nah, kita ambil yang bunko karena yang bunko ini yang cetakan terbaru. Oh, yang terbaru. Berarti dia udah ada 3 kali cetakan nih ibaratnya yang reguler, terus Kanzenban, terus sama bunko. Bedanya apa, Mbak? Gitu. Ya, kalau bedanya yang reguler tentunya satuan. Terus Kanzenban biasanya emang 2 2-in-1 gitu ya. Tapi terus sih. Kanzenban kan kayak mirip bunko. Kalau di Kanzenban itu masih gede formatnya. Oh, di formatnya. Kalau si bunko nih biasanya kecil nih, ini kan kecil ya. Ini agak kecil sih. Kecil. Nah, biasanya biar bisa masuk saku ya. Paket saku gitu loh. Nah, ini juga kenapa dia bikin premium karena di Jepang tuh kan apa sih namanya orang-orangnya udah jarang anak kecil, remaja tuh udah. Justru pembaca awal komik ini tuh anak-anak yang remaja. Dan alasan diterbitin ini karena remaja-remaja itu udah dewasa kan? Udah dewasa, jadi bisa mengulang nostalgia lagi dengan itu, dengan komik ini. Oh pantes. Dia tuh diterbitin baru dengan format yang agak kecil biar rata-rata orang sana kan suka baca komik yang kecil baca komik kecil di kereta kayak gitu. Oh berarti emang targetnya ini buat orang dewasa kan awalnya di Jepang itu? Di Jepang ya, untuk orang dewasa yang sudah untuk mengingat. Terus kenapa kita ngambil yang bunko? Kan ada yang Kanzenban juga. Kanzenban kan lebih lama ya, jadi kita ambil yang terbaru aja. Oh dari sananya disuruh ini gak sih kalau nggak salah? Iya, dari Suecia-nya lebih baik diterbitkan yang versi ini. Iya. Yang terbaru. Yang terbaru. Iya. Nah, ini kan komik udah lama banget ya. Pasti kan udah ada editor-editor sebelumnya tuh. Dalam penggunaan gaya bahasanya, kira-kira
masih sama gak sih dengan cetakan yang terbaru ini? Apa ada modif-modif dikit? Dimodif dikit dengan gaya bahasa anak sekarang. Jadi biar masuklah ke misalnya Jojo gitu. Enggak, ini komik jadul banget sih gitu kan, nggak enak ya. Aku coba baca komik-komik jadul terjemahannya itu kayak Nobita Assalamualaikum. Ya, itu komik itu zaman dulu itu kayaknya Doraemon ya. Iya, Doraemon. Nah itu bisa diteranginnya gini, karena zaman dulu itu komik Jepang tuh nggak terkenal kayak sekarang. Jadi kita mulai mau masukin komik Jepang ke orang pembaca. Jadi pada saat itu kita harus melemaskan bahasa supaya pembacanya bisa masuk. Bisa masuk. Kalau zaman sekarang kan gampang, semua orang udah kenal komik, udah ada wibunya kok. Iya, udah tahu bahasanya, udah terkenal. Terus jadi makanya kok sekarang ya harus diterjemahkan begitu aja. Disesuaikan lagi ya berarti. Berarti jadi kalian gak usah khawatir, di sini kita nggak timpa teks seperti ya file lama. Yang kita lama itu ya. Enggak, ini udah diperbarui lagi bahasanya ya. Nah, format terbaru, otomatis speknya baru. Kira-kira. Oh iya, yang kita kenalin tadi. Ayo ngomong. Nih guys, jadi kita tuh nerbitin format premium dengan spek yang bisa dibilang kalau dari aku kan dari orang produksi ya. Ini termasuk komik yang mahal dalam produksinya. Mungkin kalau orang ngeliat, kan biasa aja, nggak pakai jaket, nggak pakai apa. Cuma mungkin kalau aku bedah ya, ini tuh termasuk modalnya tuh lumayan gede. Iya. Nih kalau aku bedah nih. Pertama ya, komik ini kan masuk ke komik Alex Comic. Biasanya kan Alex Comic itu kita ukuran itu 12-18 ya. Tapi ini spesial. Kita pakai ukuran level komik tuh di ukuran 13-18. Jadi otomatis nih dari segi buku lebih lebar dan kalau dibuka pun gambarnya jadi lebih besar. Kedua, ini upload tadi. Oh belum. Nah, kedua, komik ini tuh yang kenapa dibikin mahal juga, bukan mahal sih, spesial juga. Dan harga juga lumayan ya, karena jumlah halaman itu lumayan tebal guys. Karena kan kalau reguler tuh biasanya di kisaran 200-an halaman atau di bawah. Tapi ini tuh karena digabung dari versi aslinya, jadi ada penambahan halaman juga. Jujur, penambahan halaman itu termasuk alasan kenapa komik itu bisa naik harganya. Karena semakin tebal itu termasuk biaya cetak pun lebih mahal. Itu selanjutnya tuh dari segi finishing covernya mungkin sudah dilihat ya. Bagus, ininya logonya buatan Jojo bagus. Di approve editor guys, terima kasih. Semoga banyak yang suka ya kan. Kebetulan ini juga saya juga yang bikin logo dan covernya. Dan kalau lihat dari detail cetaknya ya, jadi ini tuh warnanya tuh pakai TC. Kenapa pakai TC? Karena di volume-volume selanjutnya ini nggak cuma merah guys, ada yang kuning neon, ada yang silver, ada yang emas. Itu tuh nggak bisa pakai tinta biasa mbak, dia tuh harus ditambah tinta khusus biar sama. Apalagi kan ini kan premium kan, orang sana kan Jepangnya minta sama persis kalau bisa. Ditambah kita mungkin di Jepangnya dia nggak pakai ini ya, nggak pakai gold ya. Ini kayak coklat cuma dikasih UV spot. Kalau kita tambahin gold guys di sininya, jadi kesan premiumnya tuh mewah sekali. Dan ditambah juga dia ada halaman warna. Mungkin ada yang nanya, emang nggak ada halaman warnanya? Ada halaman warnanya. Cuma ada di depan kayak gini, ada 2 dan emang kayak gitu sih kalau. Iya persis. Aku sempet dapat info juga sih kenapa yang kayak gini-gini tuh nggak halaman warna. Toh aslinya nggak ada warnanya guys, dia tetap hitam putih. Dan biasanya kalau emang nggak ada halaman warnanya, Jepang itu ya minta samain persis kan? Iya, karena data digitalnya pun karena komik lama, data digital yang warna nggak ada. Rata-rata mereka juga hilang. Zaman dulu tuh kan pakai tahu nggak yang plat itu? Jadi gimana? Zaman dulu tuh pakai plat gitu. Nah disitulah warna. Jadi kalau nyimpen tuh gede-gede gitu. Iya nggak sih? Iya. Biasanya kayak gitu di museumin apa? Iya. Apa sih di museumkan? Iya udah nggak ada. Jadi mereka ini foto dari hasil scannya palingnya. Ini Jo sama ini Jo nggak ada upload. Oh iya. Kemarin banyak yang nanya kenapa cetakan Yu Yu Hakusho tuh di dalamnya tuh kenapa ada list-list putih gini, kesannya tuh kayak nggak dipotong. Guys, kita tuh bukan yang nggak dipotong, kita tuh mengikuti buku asli dari Jepangnya. Mungkin kalau dilihat ya, karena ini buku cetakan terbaru ya, mereka mungkin
lebih mengejas lagi kali ya, merapikan lagi gambarnya. Jadi di pinggir-pinggir ininya itu mungkin nanti bisa di zoom ya di konten lagi. Pinggirnya itu dia emang udah ada listnya. Terus kenapa kita nggak potong aja kayak format lama? Ya nggak bisa. Kita namanya kan berarti merubah dari buku aslinya. Asalkan pada dasarnya kan mereka mintanya kayak gitu, disamakan persis. Kalau ada apa-apa kan mereka biasanya komplain, kenapa kok beda? Kenapa nanti approval-nya lama, nggak dikasih lagi. Iya betul. Jadi kita memutuskan ya tetap disamakan persis sama kayak cetakan yang Jepangnya. Paling yang membedakan skalanya. Nah kalau Jepang tuh kayak kecil kan, tapi kalau kita tuh agak lebih menyesuaikan dengan skala komik terbitan kita gitu Mbak. Jadi kalau ada yang nanya-nanya kenapa kayak gitu cetakannya, ya memang seperti itu. Kita bukannya salah potong. Iya kita nggak salah potong. Jadi ini bukan produk gagap. Ini bukan produk gagap. Bahkan promo selanjutnya pun gitu. Bakal kayak gitu. Yeah. Oke, lanjut ke pertanyaan netizen. Jadi kita tuh jauh sebelum konten ini kita syuting, kita sudah mengumpulkan banyak pertanyaan dari netizen. Oh, kamu punya itu? Kita ini aja, kita lihat dari prompter Mbak. Oh iya. Oke, dari pertama, aduh namanya kayak gini-gini aku ribet loh. Iya, ini bacanya gimana sih? Unoir Avenik, semoga nggak salah ya, maaf ya kalau namanya gitu. Ada yang bertanya Mbak, ini tamatnya berapa volume? 12, udah. 12 volume. Karena kan kita ngikutin ya kalau nggak salah ya, ngikutin versi aslinya tuh yang apa tadi? Tadi yang reguler dulu dong. Kan saya Bang, yang mana nih? Ini yang nih, Bunko. Ini Bunko. Bunko itu dia 12 volume guys. Jadi kita tetap ngikutin 12 volume. Apa bedanya sama yang reguler ya? Dia tuh 1,5 ya kalau nggak salah ya volumenya. Volumenya ada yang 1,5? 1,5 volume kan dicetak, nggak mungkin 2 dong. Kalau 2 kan dari kalau 20 cuma 10 volume. Pasti ada yang ada yang 1,5, ada yang 2. Oh gitu. Berarti nggak tentu ya? Nggak tentu ininya, tapi ininya sama sih. Apa sih babnya? 13 bab. Mungkin dia ngambilnya mungkin ada bab yang tipis, ada yang gede gitu. Iya. Aku kira 1,5 semua kalau kayak Slam Dunk nggak sih? Oh kalau Slam Dunk juga ada yang tebel, ada yang sangat tebel, ada yang enggak. Aku bertahu. Iya, coba lihat yang volume berapa ya? 20, ada yang 216, ada yang cuma 100-an sih, 200-an. Oh berarti sih. dia emang udah disesuaikan ya sama dari penerbit asalnya. Oh berarti total ada 12 volume guys totalnya. Lanjut ke pertanyaan Handy Whip. Setiap volume bisa berapa chapter kira-kira? Tadi udah jawab ya, 13. 13 ya. Berarti setiap volume itu emang bener 13. Ya, ada yang 13, ada yang lebih, tapi paling enggak banyak ya, Pak. Enggak banyak. Maksudnya rata-rata 13. Oke, rata-rata 13. Lanjut nih, dari pertanyaan selanjutnya dari Maca Latte. Ini berapa bulan sekali diterbitin? Kita niatnya mau 2 bulan sekali. Serius? 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Niatnya. Oh, niatnya. Tapi kan kadang-kadang ini ya, apa sih namanya? Terkendala dengan dia ACC ya. Apa sih ACC dari penerbitnya, approvalnya nunggu lumayan lama. Tapi kemungkinan itu hanya volume 1 ya. Lalu kendala dengan ini nih kan Desember Januari. Ini di Jepang nih liburnya lumayan lama ya, dari Desember ke Januari. Jadi dia udah nggak terima approvalnya itu paling lambat tuh udah 4 Desemberan gitu loh. Jadi kan majunya terlalu ini. Berarti ngaruh ke approval ya. Nah, itu guys bener. Sebetulnya kita kalau nanya approval lama tuh bukan alasan nggak diterbitin atau gimana. Emang bener. Karena di Jepangnya pun mereka tuh kulturnya beda dan mereka ada Golden Week nggak sih Mbak namanya? Oh iya. Itu libur panjang dan mereka nggak mau diganggu sama sekali. Jadi kalau seharusnya kita bisa terbitnya 2 bulan sekali, tapi mereka nggak bisa dihubungi karena mereka udah ngomong kita tuh nggak akan terima approval sampai tanggal sekian, sampai bulan sekian. Apalagi di musim panas tahun baru tuh mereka tahun baru tutup. Ya sebenarnya sih hampir sama ya sama kita Lebaran ya. Kalau Lebaran kita juga. Wah kalau kita kerja rodi Mbak Lebaran. Oh itu. Enggak, maksudnya keluarnya. Oh iya, ISBN juga tutup kan? Oh iya. Makanya ngaruh jadi juga sih itu. Jadi enggak boleh ya bilang gitu. Iya maksudnya ada hal-hal, ada masa-masa yang kita juga harus libur gitu loh. Iya, jadi approval itu benar-benar kita tuh nggak bisa nebak. Kadang kalau nggak ada apa-apa pun
mereka pun juga lama balesnya ya. Iya, kadang kalau memang mereka lama, ini tergantung pengarangnya juga. Tuh, tergantung pengarang juga. Kalian tahu kan pengarangnya siapa? Togashi Sensei. Kalian tahu orangnya gimana kan? Iya, kan mereka juga mungkin sibuk ya. Iya sih, mereka juga jadi ya begitulah. Nih, jadi approval itu kadang nggak cuma dari penerbit asalat, tapi juga ke pengarangnya juga. Jadi apalagi nih judul-judul yang besar juga kan, udah terkenal. Jadi biasanya sih kayaknya mereka juga kan kayak apa sih company gitu ya. Iya. Udah bukan pengarang doang gitu loh yang udah. Ya, jadi gitu. Banyak tuh mungkin di sana ya. Nah itu guys yang bikin lama tuh approval tuh emang selama itu. Kadang kita paling cepat aja. Kita misalnya approval tuh pasti seminggu baru dibales. 2 minggu ya. 2 minggu tuh kan. Ini itu paling pun cepet. Belum ada, kalau ada revisi kita kirim lagi. Seminggu lagi nunggu. Kapan kelarnya? Seharusnya 2 bulan kali terbit tapi bisa mundur. Jadi kita ngomongnya berniat 2 bulan sekali. Iya betul. Kalau lancar 2 bulan sekali. Kalau misalnya lebih pasti ada sesuatu di baliknya kayak alasan utama pasti approval pasti. Iya. Kita lama. Mengusahakan ya kita mah. Karena kalau kita asal terbit mereka bisa komplain, bisa dituntut juga. Nanti, kita nggak dikasih lagi lisensinya kan buat terbitin. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya dari Kak 2 Manga. Aku baca kayak K-nya 2. Amanga. Aku bacanya agak aneh emang. Bukannya kakak mangga gitu enggak ya? Iya mungkin kali ya. Aku nggak tahu lah, susah baca gitu. Iya. Pertanyaannya, oke. Yu Yu Hakusho memang nggak ada halaman warna ya? Dan ada bonusnya kah? Halaman warna ada di depan. Cuma ada kayak 2 pin up gitu ya. Iya, di buku aslinya pun emang kalau aku lihat ya. Dia tuh cuma di halaman depan doang, 1 sama 2 ini halaman warna. Dan kalau misalnya di dalam kayak ada halaman grayscale yang kayak kelihatan ini warna di hitam putihin kah? Enggak. Mereka tuh emang aslinya pun emang hitam putih juga karena kan mungkin file warna mereka tuh emang mereka nggak ngasih juga ya, dan aslinya pun yang dicetak di Jepang pun emang hitam putih. Kalau kita tiba-tiba membuat warna mereka pun nggak bisa, nggak ngasih. Nggak boleh dong. Kita harus benar-benar ngikutin spek aslinya. Terus dia cari nanya juga ada bonusnya nggak Mbak? Untuk volume 1 kayaknya belum ya. Karena kan kita fokus ke yang penting kita bisa terbit dulu nih. Karena volume 1 tuh lama banget approvalnya. Mungkin volume selanjutnya kali ya. Volume selanjutnya mudah-mudahan lancar. Sama kalau ada bonus juga semudah-mudahan ACC-nya lancar juga. Ya, gitu. Kalau bonus kira-kira Mbak Tari mau ngasih apa kepikiran? Aku paling kalau mau ya pertama yang gampang dulu ya. Apa? Iya sih. Gantungan kunci logo. Iya sih. Kebetulan kita bikin logo 2 ya sebetulnya. Dan ini aku makanya logo horizontal gini karena kita mau ngikutin si komik aslinya, dan aku juga bikin logo horizontal. Mungkin kalau di sini ada ntar nih di backgroundnya, emang dari awal mungkin udah ada. Itu tuh ada logo horizontal. Apa itu kali kita bisa jadiin bonus ya? Bikin itu. Bisa sih, itu menarik sih nanti. Kita coba aja. Itu yang awal ya, nanti yang berikutnya ya. Tapi aku pengen banget sih Mbak, karena kan aku sempat ada data digitalnya. Yang dulu kan masalah approval lama gitu kan, yang aku pakai gambar di belakang. Kayak siki-siki gitu guys modelnya. Aku sih pengen banget itu kayak dibikin bonus. Itu wah itu bagus sih Mbak, karena gambarnya pun bagus banget. Makanya kan kemarin waktu itu aku pakai di cover belakangin kan ada yang nanya, depan doang covernya bagus tapi belakangnya polos. So ada yang nanya gitu Bang, ngomong gitu. Lihat aslinya dia sama aja sih. Asli sama aja. Justru aku ngide kan sebagai desainer, ini polos banget, depan udah kita bikin wah masa belakang polos. Ada data digital gambar sketsa dari mangakanya kan. Aku taruhlah di sini. Ditolak. Ya, aku ditolak. Jadi maaf ya Jo. Bukan ini. Ya daripada nggak terbit kan. Ya udahlah. Dibikin kayak polosan belakang gini gitu. Dan ya udah ya. Jadi mau gimana lagi guys, emang udah kayak gini. Aslinya pun mereka minta kayak gini. Kalau nggak salah sih alasannya karena ini ya, karena volume selanjutnya nggak sesuai dengan gambar tersebut. Gambar itu, ya. Kalau dipakai terus, nah makanya mungkin lebih baik nggak usah dipakai dari awal. Dan itu tuh pengen banget sih kalau bisa jadi bonus mungkin. Ya mudah-mudahan ya dibikin bonus, kita mintain. Kayak siki-siki gitu ya, atau bikin apa sih? Iya siki-siki. Postcard kasih. Postcard. Nah kalau postcard ada kemungkinan bisa lebih gampang ya. Nanti deh kita sesuaikan. Bisa kalau ada bonus kita infokan lagi. Lanjut dari @rela_izaku. Kenapa bukan versi band up atau complete edition? Kenapa harus premium?
Ya kan premium itu sesuai. Gini Mbak, aku sempat riset sih tanya-tanya. Sebetulnya apa sih membedakan itu band up, apa premium, apa tuh complete edition? Sebetulnya tuh sama aja sih, sama aja. Terus yang kenapa namanya beda-beda? Aku sih dapat intinya gini, kalau band up edition itu biasanya aku sempat nanya ke Mas Erson juga sih. Jadi dari Jepang tuh komiknya reguler, nggak ada special editionnya, nggak ada apa-apanya. Lalu pas udah terbit di kita, udah reguler, terus kita mau nerbitin lagi dengan versi gabung, itu biasanya kita namain band up edition. Bukunya lebih tebal, speknya juga lebih beda, tapi nggak lebih jauh, soalnya nggak jauh gitu dari terjemahan, mungkin ada revisi-revisi dikit. Nah itu band up edition. Lalu kalau misal ada premium atau complete edition, kayak mungkin kayak ini ya, kayak Shaman King itu complete edition kalau nggak salah. Lalu ada kayak Slam Dunk juga complete edition itu jatuhnya. Oh gitu ya. Iya. Iya new edition. New edition juga namanya kan. Nah itu tuh yang kayak Century Boy juga. Century Boy kan juga tuh hitungannya complete edition karena ada tulisannya tuh kan complete edition. Cuma kalau kayak gitu tuh bukan dari kita yang nge-package jadi satu. Itu tuh udah ada cetakan complete edition atau band up versi luarnya dari Jepangnya. Kita mengambil namanya pun tuh namanya complete edition. Sebenarnya sama aja sih mau complete edition. Sama. Beda-beda. Cuma alurnya aja gitu loh. Kalau yang kita terbitin band up biasanya dua kita gabung. Tapi kalau komplit belum tentu dua, kadang 1,5, kadang 2 tebel. Apalagi kayak Shaman King nanti mungkin volume terakhir bisa. Karena ganjil ya. Kata sih gue denger bakal di 3-in-1 jadinya. Jadi itu volume terakhir tebel banget. Iya. Katanya sih, cuma aku nggak tahu ya bakal di apa nama editornya nanti. Jadi ya sebetulnya apa bedanya? Sama aja kita mau sebut apa, tapi terus kalau kenapa kita pakainya premium, karena tadi kita ngambil versi apa Bunko ya. Bunko dari sana. Bunko itu kan versi premium yang mereka cetak kan. Nah makanya kita terjemahkan itu sebagai versi premium di sini, bukan versi band up juga. Itu alasannya. Iya betul. Lanjut dari Ed Stephen Antonio. Aduh aku kayaknya agak minim Mbak sekarang. Stephen Antonio. Suka susah gak bikin desain judul lah yang mirip sama versi Yogi? Oh ini pertanyaan aku nih. Iya. Jadi dibilang susah dan gak susah tuh sebetulnya Cincai lah. Cincai. Salah ya. Aku lihat. Kenapa? Justru gini loh Mbak, kalau misalnya apa sih kalau diceritain ya, sebetulnya aku tuh nggak ada niatan buat ngerjain judul ini. Jadi itu kayak alurnya kita kalau di desainer ya, sebetulnya kita ada alurnya. Sebelum naskah ini turun, jadi kalau kita Mas Ersan si produksi kita kan, dia tuh editor nurunin, Mas Ersan ngeliat siapa nih yang bisa kira-kira ngerjain judul-judul ini. Aku tuh nggak expect bakal dikasih judul ini. Loh. Tiba-tiba ininya turun, STO-nya udah ada. Jo nanti bikin cover ini ya. Hah? Aku mau memikirkan konsep apa-apa. Biasanya kalau ada judul baru aku udah ngetem ke editornya, Mbak aku mau desain judul ini ya. Ternyata langsung ditembak gitu kan, Jo, kamu ngerjain judul ini ya? Oh ya udahlah mau gimana lagi. Itu karena Jojo bikin cover-cover yang lain bagus awal-awal tuh. Jadi untuk ini jadi ini kasih Jojo aja soalnya dia kan kreatif nih dan bagus. Jadi jadi mungkin Marcel juga ngeliat juga karena kan aku kan basicnya ilustrator juga ya, jadi suka bikin ilustrasi dan aku juga sebenarnya punya basic di lettering juga, bikin kaligrafi Mbak. Jadi mungkin kayak Mas Esan bisa nih Jojo bikin mungkin gara-gara ngeliat judul Arakawa volume 5 kali ya. Kan gitu kan aku pernah mulai ngerjain cover Arakawa itu dari volume 4, terus pas volume 5 tuh kan udah kayak gini juga nih modelnya. Ya pokoknya bagus. Nah jadi aku tuh bikinnya tuh nggak dari font guys, kayak Arakawa dan Yu Hakusho ini kita nggak bikin dari font ya. Kalau lihat dari alur kerjanya aku tuh nggak dari font, jadi itu full di gambar, di lettering. Karena kalau nyari font itu agak ribet sih, nyari font ribet, terus kita harus melihat lisensinya, terus ada yang cocok nggak gitu loh. Jadi kayak ya udahlah aku bikin aja nih format gini dengan digambar kayak dan gitu. Bagus kan hasilnya? Alhamdulillah kalau diterima ya. Orang tuh banyak yang bilang dan bagus naikin gajinya, amin. Jadi kalau dibilang susah sih nggak terlalu susah juga sih, karena emang udah basicnya sih Mbak. Justru aku have fun sih ngerjain ini, kayak apalagi formatnya premium, aku tuh kayak suka kalau ada komik dengan halaman yang tebel gitu kan. Itu kita sebagai desainer tuh enak bikin spine-nya juga puas, karena kan kecil. Kalau tipis tuh kecil tuh kayak males banget, nggak bisa diapa-apain. Ini mumpung tebel, ya udahlah kita bikin aja tuh
sekreatif mungkin. Jadi kayak wah. Jadilah seperti ini. Dan hasilnya sangat memuaskan. Semoga bukunya banyak dibeli. Iya. Aku sih lebih mikir semoga tidak ada cacat produksi sih. Kayaknya yang pertama enggak ya? Insya Allah. Aman. Aku udah pertimbangin juga sih cara cetaknya karena udah pengalaman banyak kan judul-judul sebelumnya. Jadi kayak aku udah sesuaikan seminimal mungkin ini kayaknya nggak bakal salah cetak, tapi kita tidak tahu ya percetakan seperti apa, mungkin ada salah miss, ada human error, kita tidak bisa menjanjikan, tapi sebisa mungkin meminimalisir salah cetak itu. Terus lanjut aku pertanyaan baca ya? Boleh kalau Mbak Tari mau baca gak? dari MDFZ_N buat cover masih akan terus pakai style yang sama kayak art pencil atau bakal ganti? Art pencil tuh yang ini ya? Ini ilustrasinya. Ilustrasi si karakter utamanya. Iyalah. Iya sih, soalnya aku sempat lihat juga sih Mbak, yang tadi ada versi reguler, versi Kanzenban sama Bunko ini ternyata beda-beda covernya. Dan yang versi menurutku yang paling spesial itu ya versi Bunko ini. Jadi kayak semua volumenya itu dia tuh sketsa kayak gini ya, kalau nggak salah. Nah itu bagus sih. Makanya kayak kenapa alasanku juga tadi kalau balik ke logo ya, aku bikin dengan tema lettering kayak apa sih istilahnya, kaligrafi Jepang gitu karena cocok untuk ini. Cocok untuk covernya sama ilustrasinya. Dia kan ilustrasinya sketsa gitu dengan kayak ala-ala sketsa kasar terus ditambah dengan kanji Jepang tuh kayak bagus banget kan. Ya udah versi Indonesia kita bikin kayak gitu juga. Aku sih mikir gitu. Jadi kayak kalau ditanya ilustrasinya sketsa semua, iya ilustrasinya sketsa semua akan semua seperti itu dan itu spesial bagus terusan ditunggu aja deh. Aku tuh suka volume berapa ya, karena tuh dia wah kayaknya bakal mewah sih volume yang silver itu loh. Ada yang silver. Bayangin logonya emas, cover yang merah ini tuh warna silver, wah kurang mewah apa. Iya. Ya, Oke, pertanyaannya habis kayaknya semuanya. Tunggu di bocoran kok. Iya, lanjut. Bocoran komik. Oke. Dari Mbak Tari, ada bocoran nggak kira-kira Mbak? Bocoran komik yang akan terbit Desember atau Januari. Kalau Desember kita itu disebutin nggak sih yang kita itu enaknya yang sebutin aja nggak apa-apa, kan udah mau terbit Mbak. Yang I want to itu mau. Iyalah itu Sojo ya. Ya jadi itu Sojo tapi soneng gimana? Oh iya. Tapi aku suka tau Mbak sama gambarnya itu. Sama ceritanya kayak aku nggak di-touch kan. Kayak seru gak sih? Tapi aku suka ceritanya. Cuma iya. Semoga terbit. Terbitnya Desember. Karena Desember tuh rawan banget ya Mbak. Udah sama ISBN belum tentu dapet. Terus juga tadi Jepangnya belum tentu ACC cepet. Kayaknya agak-agak bentar lagi deh. Iya. Tadi judul apa? I want to end this love game ya? Yeah. Itu judul Sojo. Jadi buat kalian penggemar Sojo tuh kayak wah ini ada judul baru nih dari kita terbitin. Kalau dari aku ya mungkin ini salah satu spill juga nih Mbak. Dapat bisikan-bisikan dari editor. Nanti di awal-awal tahun, tapi nggak awal tahun juga sih, karena aku ditagih mana nih awal tahun tapi tidak diterbitkan. Awal tahun tuh dari Januari, Februari, Maret lah. Nah gitu. iya nggak Januari kalian tagih ya guys. Bukan langsung Januari. Jadi itu intinya kita ada rencana buat menerbitkan ulang Vagabond. Kalau Vagabond iya. Editornya Mbak Sari ya. Iya. Nah itu masuk ke rencana di kalau lancar ya di awal tahun, tapi bukan Januari. Aku itu nggak janji. Karena kan lama pasti, bisa Februari atau Maret nanti palingnya. Dan itu formatnya baru, logonya baru, cetakannya juga baru, dan ya ditunggu aja info selanjutnya palingnya. Jadi kita bakal terbitin itu sih di awal tahun nanti gitu. Nanti mungkin itu ya spill komik project ke depannya ya. Sebenarnya masih banyak lagi guys judul tahun depan itu, mungkin itu dulu kita spill. Oke, lanjut. Ada titipan Mbak dari Sikisai. Jadi gini loh, kita tuh ada event Sikisai yang akan diadakan tuh di bulan Desember tanggal 1 ya kalau nggak salah. Tanggal 5. Oh, tanggal 5. Tanggal 5 Desember di M Block. Jadi itu 456. Aduh, maaf guys. Yang bener yang mana nih? Bener yang mana nih? 567. Oke guys, jadi kita tuh lagi ngadain event Project Sikisai. Itu festival komik. Diadakan di tanggal 5, 6, 7 Desember. Itu tuh acara spesial banget, Mbak. Kenapa spesial? Di situ tuh kita ada pameran komik intinya. Ada pameran komik, jadi banyak display komik yang kita terbitkan, kita pajang di sana. Lalu juga banyak gistarnya juga.
banyak narasumber yang bagus-bagus juga. Nah, ya kalau kalian bisa lihat juga sih nanti di Instagramnya di Si Kisah itu gimana. Dan yang paling spesial itu adalah kita dapat kerjasama. Ya ada, kita spill aja sekarang biar rame ya udah. Iya. Jadi akan kedatangan salah satu mangaka dari Jepang nih, manganya komiknya Mas Ical ini, editor F, yaitu Rooster Fighter. Jadi mangakanya itu bakal hadir di acara event Sikisai jadi tamu undangan ya. Jadi bakal ada sesi podcast. Iya, Shu Sakuratani ya namanya. Akan ada live podcast juga sama mangakanya. Dan itu worth it banget sih datang. Dan karena displaynya tuh lucu-lucu Mbak, aku sempet tengok-tengok ya divisi eventnya. Displaynya tuh lucu-lucu banget. Jadi kayak ada lihat aja pokoknya banyak menarik deh. Intinya banyak ayam nanti. Dan banyak juga sih Mbak Kulat, acaranya itu bagus-bagus lah intinya. Jadi buat kalian yang penasaran eventnya tuh seperti apa, bisa lihat aja nih di Instagramnya Si Kisah. Di sana kita udah banyak spill tentang acaranya gimana. Oke, Mbak. Itu aja. Ya, oke, terima kasih Mbak Tari. Terima kasih. Baca dulu. Nanti baca. Oh ya, jangan lupa membeli membeli Yu Yu Hakusho ini. Ini sangat worth it guys, dengan harga 85.000 ini sangat worth it. Cetakan bagus, dipajang juga oke. Dan sangat worth it buat kalian yang koleksi dan atau mau baru mulai baca. Oke, terima kasih. Bonusnya nanti ya. Kita lihat dulu bonusnya nanti. Oke, terima kasih Mbak Tari. Terima kasih juga Jojo. Ya, sukses selalu ya Mbak, sehat-sehat. Amin. Semoga lancar ke depannya. Lancar. Oke, bye-bye. Oke, thank you. Udah.